الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Ada uang, rezeki. Tidak ada uang, tidak ada rezeki. Maka kalau begitu cara pandang orang, nanti dia menganggap bahwa Allah Ta'ala tidak adil. Kenapa saya yang sholat, saya yang puasa sunat, saya yang zikir, saya yang rajin pengajian, tidak ada rezeki? Kenapa orang yang minum khamar, yang zina, yang mabuk, yang sakau, kenapa rezekinya banyak? Karena menurut definisi dia, uang adalah rezeki. Maka Islam datang. Apa itu rezeki? Kullu ma yuntafa'u bihi. Semua yang mendatangkan manfaat untuk akhirat kita, itulah rezeki. Uang tidak selamanya rezeki. Ada yang punya uang, dengan uang itu dia sakau, berarti bukan rezeki, itu istidraj, azab yang tertunda. Ada orang dengan tidak punya uang itu justru dia jadi soleh, ke masjidnya sampai 6 kali pas nggak ada uang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud 7 kali. Berarti tidak punya uang, itulah rezekinya. Sekarang saya tanya, mau pilih yang mana? Rezeki dalam bentuk uang atau nggak punya uang? Itu namanya prank UAS. Kullu ma yuntafa'u bihi, semua yang mendatangkan manfaat, bukan manfaat materialis, bukan manfaat kebendaan dunia, manfaat untuk akhirat kita, maka itulah rezeki. Jadi kalau kita membayangkan bahwa rezeki itu hanya emas, maka semua orang yang tidak punya emas berarti tidak dapat rezeki. Padahal anak adalah rezeki. Kenapa anak itu rezeki? Karena anak mendatangkan manfaat, amal jariah yang tidak putus, waladun salihun. Tapi kalau orang menganggap mendapatkan anak itu rezeki, lalu yang tidak punya anak berarti tidak dapat rezeki, maka sesungguhnya tidak punya anak juga bisa jadi rezeki. Kenapa? Karena berapa banyak orang punya anak hanya menyusahkan dirinya saja. Sejak dari mulai lahir sampai anak itu punya anak, menyusahkan saja. Maka dia tidak menjadi rezeki, karena tidak mendatangkan manfaat, dia justru menjadi laknat. Na'udzubillah. Ini semua diluruskan pemahaman kita tentang rezeki. Yang meluruskan itu adalah Allah. Dikirimnya Nabi yang dia pilih, Nabi Muhammad SAW, supaya kita faham, jangan sampai salah. Kalau sudah salah faham, akhirnya salah ngomong, salah cara berpikir, salah pandang, salah bicara, salah berbuat. Yang paling mengerikan adalah salah sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sudah hijrah tapi pemahamannya tidak betul, akhirnya dia suuzzon kepada Allah. Saya sudah hijrah dari riba kepada syariah, hijrah dari perbuatan maksiat kepada taat, hijrah dari luar masjid ke dalam masjid. Tapi kenapa Allah tidak merubah rezeki saya? Mengapa Allah tidak memperbaiki rezeki saya? Itu bukan ungkapan Abdul Somad, itu ungkapan jamaah yang curhat melalui komen-komen, melalui pertanyaan di kertas. Biasanya jamaah di tulisan lebih berani daripada langsung. Saya baca tuh di komen-komen itu. Kenapa Allah tidak mengubah rezeki saya? Allah sudah merubah rezekimu, tapi cara pandangmu tentang rezeki itulah yang belum berubah. Kalau kita sudah merubah cara pandang kita, maka insya Allah segala yang kita terima itu adalah rezeki. Makanya orang-orang soleh itu ketika tampaknya dia nampaknya secara kasat mata, secara zahir kita lihat dia sepertinya kena musibah, tapi justru ketika menerima itu dia berkata alhamdulillah. Kenapa? Sakit dia, dengan sakit itu keluar dari mulutnya alhamdulillah. Kok begitu Ustaz? Kenapa begitu Tuan Guru? Mengapa begitu Kiai? Kamu kan bukan sedang dapat mobil, bukan dapat duit, bukan dapat uang. Kenapa kamu bersyukur alhamdulillah? Yuntafa'u bih. Karena dengan itu saya bisa berhenti sejenak mensyukuri sehat. Tapi biasanya orang kalau sedang sakit, hadis ini hilang, ayat ini hilang, ceramah ini hilang. Bahkan bukan yang mendengar subuh ini, yang ceramah pun hilang isi ceramahnya. Karena ceramah itu bisa hilang, itulah maka direkam dengan 3 kamera subuh ini.
Ini rekaman ceramah ini bukan untuk jamaah, ini untuk yang ceramah. Supaya kalau nanti datang sesuatu yang tidak menyenangkan bagimu, hai Abdul Somad, kau supaya ingat bahwa itu pun sebenarnya rezeki. Kenapa? Yuntafa'u bih. Jadi keywordnya, kata kuncinya adalah bermanfaat dia atau tidak. Bukan pada bendanya, bukan pada materinya, tapi pada non materinya, immaterinya, bermanfaat atau tidak. Air minum yang ada di depan saya ini tidak selamanya menjadi rezeki kalau dia tidak bermanfaat. Tapi bagaimana kita tahu dia bermanfaat atau tidak kalau tidak kita minum? Itu kan alasan Ustaz karena mau minum aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyebabkan manusia ini menjadi tidak bersyukur, di antaranya adalah karena dia tidak melihat sesuatu itu dari hakikatnya, hak kebenarannya. Mengapa dia mesti ada? Kalau dia lihat itu pada hakikatnya, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh itu, haters, buzzer, itu pun juga adalah rezeki. Itu cara mengobati hati yang terlalu sakit kalau dibully orang. Kenapa? Karena dengan adanya dia, manusia menjadi sadar, orang-orang yang terhormat dimuliakan. Saya begitu turun tadi disambut, dimuliakan, diiringi sampai kemari diberikan. Di mana-mana saya sholat sajadahnya satu. Di Masjid Sunda Kelapa berapa tadi sajadah? Uas. Dihormati, dimuliakan. Itu kalau sering-sering begitu bisa jadi takjub, bisa jadi ujub. Tapi begitu kita diejek, dicaci maki, dibully oleh haters, oleh buzzer, yuntafa'u bihi, bermanfaat. Ini namanya rezeki dalam bentuk haters. Tidak selamanya rezeki itu dalam bentuk lovers. Jadi nanti buat judul kajian khusus untuk generasi milenial, rezeki between haters and lovers. Anak-anak muda itu judulnya, walaupun isinya itu juga. Cuman anak muda itu suka casingnya yang wow gitu, yang luar biasa. Nah, yang pertama pembahasannya adalah mesti paham secara istilah, secara bahasa, apa itu rezeki. Saya tidak terlalu formal, lughatan wastilahan, etimologi, terminologi dan lain sebagainya, karena kajian subuh itu memang adalah kajian-kajian yang luar biasa karena godaan setan. Tapi kalau ada jamaah yang tertidur, kita tidak juga bisa salahkan karena dia sedang dapat rezeki. Karena tidur itu juga rezeki. Karena kata kuncinya adalah ma yuntafa'u bihi, bermanfaat, maka tidur juga mendatangkan manfaat. Ini jawaban untuk jamaah yang suka tertidur kalau melihat wajah ustaz. Dia kena penyakit insomnia, tidak bisa tidur. Bolak-balik makan obat, tidak bisa tidur. Tapi begitu khotib naik mimbar langsung tertidur. Itu juga merupakan manfaat. Kenapa? Karena dengan tidur itulah kita. Saya terus terang menahan makan bisa, menahan minum bisa. Tapi kalau tidak tidur, makanya saya selalu minta istirahat. Kalau saya ceramah di perjalanan panjang, tolong siapkan panitia agak sejam saya tidur dulu. Karena kalau tidak tidur nanti takut salah ngomong, salah bicara, salah pandang. Yang terhormat Bapak RT, padahal dia lurah, tentu dia tersinggung. Karena salah pandang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pertama adalah bagaimana kita mengerti hakikat sesuatu. Lalu kemudian yang kedua, barulah kita masuk bagaimana Allah taala menjamin rezeki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi Allah ini dijamin rezekinya. Semua yang melata, semua yang bergerak. Setelah diteliti oleh para ulama, dabbah artinya binatang. Selalu diterjemahkan dabbah, dabbatul ardi. Binatang yang berjalan di atas muka bumi ini dijamin Allah Ta'ala rezekinya. Kenapa disebutkan binatang? Kenapa tidak disebut wama min insanin, wama min nasin? Tidak ada manusia yang tidak dijamin rezekinya. Digunakan kata yang paling rendah, paling hina, paling kotor, binatang. Kalau binatang saja dijamin rezekinya, apalagi yang mulia. Karamna bani Adam ala katsirin minal khalqi wa faddalnahum tafdila.
di antara semua makhluk ini manusia yang paling mulia. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dari bentuk susunan fisiknya paling sempurna, dari bentuk keseimbangan antara akal dengan nafsunya juga sempurna. Ada yang satu ini nafsu aja, tak ada akal, binatang. Ada yang satu ini akal saja, tak ada nafsu, malaikat. Makanya kalau ada teman kita nafsu aja, tak ada akal, kita udah tahu dia sama geng mana. Maka paling sempurna bentuknya, keseimbangannya manusia. Tapi Allah tidak sebutkan manusialah yang kujamin rezekinya, tidak. Allah sebutkan yang paling hina. Kalau binatang yang kotor tidak berakal saja dijamin Allah rezekinya, apalagi manusia. Maka ada ungkapan pepatah orang Melayu, rezeki musang tidak akan dihabiskan harimau. Rezeki musang tak akan pindah ke mulut harimau. Secara fisik harimau lebih besar, secara fisik harimau lebih buas, lebih gagah, lebih tajam taringnya, raja hutan, raja rimba. Musang biasa saja. Bahkan ada musang yang paling keren ya kopi luwak, karena itulah makanan dia. Tapi rezeki musang tidak akan mungkin dihabiskan harimau. Kalaulah gara-gara harimau musang itu tidak makan, maka sudah lamalah musang itu punah dan musnah, tidak ada lagi di permukaan bumi. Tapi sampai hari ini musang masih tetap ada dan harimau pun tetap ada. Begitu Allah Subhanahu wa taala mencari, menyediakan rezekinya. Binatang yang melata, melatanya tidak pula di atas tanah. Justru dia unik. Kalau binatang yang lain kakinya di atas tanah, kepalanya, dia justru terbalik. Justru kaki dia yang ke atas, dia yang ke bawah. Bukan Spiderman, cicak. Makanannya pun luar biasa. Yang dia makan tidak melata tapi yang terbang, nyamuk. Bisa juga dia makan. Jadi kalau ada orang dikasih Allah Ta'ala tangan, kaki, kudrat, iradat, kemauan, kehendak, dikasih Allah Ta'ala akal sehat, badan sehat, segar bugar, tapi cemas dengan rezekinya, dia mestinya malu dengan cicak. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki itu? Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulih. Kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair. Kamu diberi Allah rezeki sebagaimana seekor burung mendapatkan rezeki. Bagaimana seekor burung mendapatkan rezeki? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Terbang keluar sarang pada waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Sampai hari ini belum ada burung yang tidak mau terbang karena khawatir dapat rezeki atau tidak. Burung merpati terbang tinggi, tahu dia di mana letak sarangnya dan pulang dia dalam keadaan perut kenyang. Padahal yang diberikan Allah kepada dia cuma dua, paruh dengan cakar kakinya. Dengan dua itu bisa dia makan. Uniknya burung-burung ini adalah makanannya berada di dalam air, dia di atas udara, lalu kemudian dia hanya sebentar saja memantau, masuk dia ke dalam dan bisa diangkat kembali. Kalau tidak percaya pada isi ceramah saya ini, sering-sering nonton film yang isinya binatang aja, tentang flora dan fauna, tentang hewan, tentang burung. Aneh dan uniknya, yang menyuruh kita untuk mempelajari binatang hewan ini adalah Allah SWT. Tapi yang mempertontonkan kita, kameramennya sampai berbulan-bulan di dalam hutan untuk menampilkan, hanya memperlihatkan seekor burung bisa menangkap seekor ikan, untuk memperlihatkan bagaimana Allah membagi rezeki kepada kita. Sesungguhnya di balik konten yang luar biasa ada kameramen yang sangat tersiksa. Jadi besar sekali jasa kameramen. Jadi nanti kalau beberapa hari ini akan keluar gambar Abdul Somad ceramah di Masjid Sunda Kelapa, sedang begini-begini, itu kameramennya luar biasa. Ini kameramen insyaallah masuk surga sama kamera-kameranya sekalian. Saudara yang dimuliakan. Cuman kameramen kalau bisa matanya harus seimbang. Jadi jangan selamanya begini. Jadi sekali-sekali begini, sekali-sekali. Saya khawatir nanti setelah tua matanya begini. Selalu ada keseimbangan.
Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kamera itu pun juga adalah rezeki. Kenapa? Yuntafa'u bihi. Kapan kamera menjadi rezeki? Ketika dia bermanfaat. Kalau kamera hanya untuk mengambil gambar orang yang membuka aurat, maka itu bukan kamera rezeki, itu namanya kamera Sony. Itu namanya kamera laknat. Itu namanya kamera yang mendatangkan, bukan pada mereknya, bukan pada kameramennya, tapi apakah dia mendatangkan manfaat atau tidak. Begitu Allah SWT memberikan rezeki. Suatu ketika ada salah seorang dari wali-wali Allah, setelah mendengar ceramah Ustadz bagaimana perjalanan Ustadz berdakwah, bagaimana perjuangan Ustadz, saya menganggap Ustadz salah seorang dari wali-wali Allah, kata jamaah. Mendengar itu saya, ente kok tahu? Saya ini wali murid. Kaedah kewalian, la ya'riful wali illal wali. Yang tahu bahwa itu wali adalah wali juga. Jadi kalau ada orang mengatakan, menurut saya Kiai Anu itu wali, berarti dia wali. Lalu siapa yang tahu bahwa dia wali? Kamu mengatakan Kiai itu wali? Iya. Terus yang ngangkat kamu jadi wali siapa? Saya sendiri, kata dia. Ini namanya buceri, bule ngecat rambut sendiri. Karena dia klaim saja ada seorang wali Allah. Seorang wali Allah ini berjalan, dalam perjalanan panjangnya dia melihat ada seorang wali Allah juga yang duduk di gurun pasir hanya berzikir. Lalu wali yang berjalan bertanya kepada wali yang duduk, kamu kenapa duduk dari tadi tidak cari rezeki? Kata wali yang duduk, apa kau tidak tahu firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang melata di atas muka bumi Allah, rezekinya sudah dijamin Allah. Percaya kau pada ayat ini? Percaya, aku wali Allah. Kalau percaya kepada ayat bahwa rezeki dijamin Allah, untuk apa lagi kita cari rezeki? Kalau kau tidak percaya bahwa rezeki dijamin Allah, lihatlah di atas pohon kurma itu ada seekor burung. Sejak telurnya menetas, sayapnya patah, dia tidak bisa terbang, tapi dia tetap menjadi burung yang besar di atas pohon kurma. Kenapa? Kita lihat nanti. Tak lama terlihat datang burung lain membawakan makanan. Datang burung membawakan cacing, datang burung membawakan ikan. Naik ke atas pohon kurma yang di atasnya ada seekor burung yang patah sayap. Begitulah kalau Allah berkehendak, rezekinya dijamin Allah, dia tidak perlu terbang. Datang burung lain membawakan. Burung yang datang ini bukan ojek online. Burung lain datang membawakan tanpa perintah manusia. Allah memerintahkan hatinya. Oh, begitu. Iya. Lalu apa kata wali Allah yang berdiri kepada wali Allah yang duduk? Kenapa kau tidak amalkan sunnah al-yadul ulya khairum minal yadis sufla? Kenapa engkau tidak memilih menjadi burung yang mendatangkan cacing dan ikan? Kenapa justru memilih menjadi burung yang duduk menunggu makanan datang? Mendengar itu wali Allah yang duduk itu tegak berdiri dan dia mengatakan, kalau begitu aku lebih memilih ingin menjadi burung yang membawakan makanan, karena mengikut sunnah Rasulullah SAW. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Artinya apa? Dengan rezeki, mencari rezeki, punya rezeki bermanfaat, maka orang itu lebih tinggi derajatnya daripada beriman, yakin, tapi hanya menanti, menunggu. Makanya dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat. Kuat fisiknya, kuat otaknya, kuat ilmunya, kuat finansialnya, kuat duitnya. Khairun, dia lebih baik di hadapan Allah. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Wali Allah kalau menerima hadis mudah dia menerima. Ini contohnya. Wali Allah begitu menerima hadis langsung dia terima. Dia langsung tegak berdiri. Jadi kalau ada hari ini orang yang diyakini sebagai wali Allah tapi bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah, maka sesungguhnya bukan wali Allah.
Jadi wali apa? Wali setan. Suatu ketika ada seorang wali Allah membawa murid-muridnya untuk menemui seseorang yang dikatakan wali Allah. Diceritakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Murid-murid, kita mau ketemu dengan seorang wali Allah. Di mana Tuan Guru? Di masjid. Dia tidak pernah keluar masjid, dia dalam masjid. Ya, sampai di dalam masjid bertemu dengan wali Allah, bersalaman. Tiba-tiba orang yang dikatakan wali Allah itu, maaf, meludah dalam masjid. Lalu kemudian saat itu juga sang guru berkata, mari kita tinggalkan orang ini bukan wali Allah. Kenapa Tuan Guru? Dia banyak karamahnya, dia mulia. Karena dia meludah dalam masjid. Perbuatannya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena bumi yang paling mulia adalah masjid, meludah dalam masjid adalah menghinakan masjid, maka perbuatannya sudah menjatuhkan kedudukan dirinya di hadapan Allah karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah saja standar hidup ini, ikuti saja sesuai dengan ketentuan yang dibawa oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal mencari rezeki ini. Kalau dia ikuti sunnah Rasulullah dengan cara yang halal, maka itu berarti dia adalah termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kaya Pak Ustadz, mobilnya mewah, mahal, rumahnya megah, hebat, tapi tidak pernah keluar rumah cari rezeki. Jangan-jangan punya babi ngepet, jangan-jangan tuyulnya 3 kontainer. Nahnu nahkumu bizawahir, kita menghukum orang itu dengan melihat zahirnya. Yang tahu batinnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawallas sarair. Ini pembahasan tentang rezeki. Lalu kemudian hubungannya dengan pandemi. Pandemi artinya wabah penyakit yang menyerang serentak pada satu masa di beberapa negeri. Itu arti pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan pandemi kata orang, pandemi juga kata kita. Pas ditanya orang apa itu pandemi, ya masih sejenis demi-demi juga lah. Bahasa Arabnya wabah. Maka doa ulama, Allahumma dafa'anal wabah, angkatlah wabah. Bahasa Arabnya wabah, sampai ke Indonesia ujungnya hamzah berubah jadi ha, wabah. Banyak sekali kata-kata serapan bahasa Arab begitu sampai ke kita berubah. Wabah jadi wabah. Zahir lawannya batin. Telapak tangan ini batin, ini zahir. Kenapa ini disebut batin? Karena tertutup. Kenapa ini disebut zahir? Karena terlihat. Oh kalau begitu ini bisa juga disebut batin tertutup Pak Ustaz? Enggak, karena yang bisa tertutup cuman ini. Siapa yang bisa menutup ke sini? Enggak bisa. Maka ini disebut batin. Zahiruha wa batinuha, zahir dan batin. Sampai ke Indonesia berubah. Mohon maaf, lahir dan batin. Tidak apa-apa, kita teruskan saja kekeliruan itu, karena sudah menjadi umum. Ada nama kamus bahasa Arab khotok sya'i, khotok salah, sya'i tapi populer. Ternyata kalau salah tapi populer, diteruskan saja kesalahan itu.